dia tahu nih Bang, dia itu anak angkat gitu. Gimana supaya dia itu nggak minder atau dia nggak malu? Tetangga-tetangga tuh nggak mau ngasih tahu kalau dia tuh anak angkat gitu. Mungkin biar ngerasa kalau dia tetap anak dari kedua orang tuanya kali ya. Kesetiaan untuk mendidik ya, walaupun nanti di ujungnya dia tidak sesuai dengan harapan saya, ya yang penting Apa yang orang tua itu harus lakukan supaya anaknya itu ya bisa merasa kita kayak keluarga loh, nggak perlu ada jarak, ada gap apapun itu di antara kita gitu. Dia udah siap belum bahwa dia dikasih tahu orang tua sebenarnya siapa gitu misalnya. Aku ngasih kamu gitu, tapi tiap hari dipukulin gitu ya Bang. tapi Langsung kalau habis Tuhan ini percayakan langsung untuk diadopsi ya saya sih siap saja. Saya melihatnya berbeda gitu, bahwa Tuhan memakai keluarga ini untuk mengasihi anak-anak yang kurang beruntung. Sorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, diselamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Halo sahabat, selamat datang kembali di Soulmate dengan saya Gracia. Saya berharap sahabat dalam keadaan baik-baik saja di rumah. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yaitu orang tua atau keluarga yang merawat seorang anak yang bukan darah dagingnya sendiri sampai anak itu pun berhasil. Nah, kita di sini mau bahas nih mengenai mengadopsi anak itu bagaimana dan juga elemen-elemen apa yang terkait dengan mengadopsi anak tersebut. Nah, dengan saya udah ada Herdi, teman saya, dan juga Bang Parna, dan juga Bang Rafi selaku pendeta muda di gereja ini. Shalom. Shalom, 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 shalom. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa hari ini, puji Tuhan. Makin puji semangat Tuhan. nih, Amin, lagi puasa semangat. kan? Oke, nah kita di sini mau bahas mengenai adopsi anak atau ketika seseorang merawat seorang anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Nah, pertama mau nanya nih, dari Bang Parna atau Herdi, punya nggak sih pengalaman sendiri ataupun tetangga, teman, atau saudara yang dia itu mengadopsi anak gitu? Kalau di keluarga sih belum pernah untuk mengadopsi anak.
Oh mungkin abang kali yang diadopsi Kayaknya sama ya. keluarga ya. Kalau dari Herbi sendiri, Pengalaman mengadopsi anak pernah. Saya pernah mengadopsi anak kucing gitu. Walaupun saya rawat tapi akhirnya Anak mati manusia juga. maksudnya. Oh, anak manusia. sorry. saudara berarti nggak ada gitu. Ada sih tetangga dia, jadi anak ini diangkat gitu, tapi entah tetangga lain tuh tahu kalau dia anak angkat, tapi kayak tetangga tuh nggak mau ngasih tahu kalau dia tuh anak angkat gitu. Mungkin biar ngerasa kalau dia tetap anak dari kedua orang tuanya kali ya. Tapi dari yang kamu lihat, hubungan orang tua dengan anak tersebut dekat atau bagaimana? Dekat kayak beneran anak kandung sih, makanya juga karena tetangga ngelihatnya mereka beneran kayak anak kandung, makanya tetangga pun nggak ada yang mau ngasih tahu kalau dia itu sebenarnya anak angkat gitu loh. Berarti kalau kita mengadopsi seseorang anak, kita kan harus siap ya Bang, berarti Betul. dan juga harus konsisten dalam mengasihi anak itu gitu. Betul. Kuncinya di situ. Ya. Kuncinya di situ. Gimana caranya supaya seorang orang tua itu bisa konsisten dalam mengasihi seorang anak, terlebih lagi mungkin dia bukan anak kandungnya sendiri gitu Bang. Ya, mungkin sebelum saya jawab pertanyaan itu, kalau saya lihat di Alkitab ada kisah-kisah yang menarik juga ya, yang mirip dengan kisah keluarga tadi. Misalnya Abraham. Dalam perjalanannya Abraham itu kan membawa Lot. Lot itu kan bukan anak kandungnya. Anak pamannya ya? Anak saudaranya. Jadi Abraham itu omnya Lot kan gitu ya. Dan bersama dengan Lot lah Abraham itu sukses. Jadi boleh dikatakan Abraham itu betul-betul menghantar Lot ke pintu gerbang kesuksesannya kan gitu ya. Demikian juga kisah Esther, Ratu Esther. Ratu Esther itu diadopsi oleh Mordekai, walaupun memang masih family gitu ya, tapi kan bukan darah daging. Karena Esther itu yatim piatu, jadi betul-betul dia diadopsi oleh Mordekai. Dan di hadapan Mordekai lah Esther itu menjadi memiliki masa depan atau hidup yang maksimal menjadi seorang ratu, iya kan? Nah, jadi apa yang dibicarakan tadi merupakan ada gambaran yang di Alkitab gitu ya. Nah, harus memiliki kasih yang tulus, kasih yang sejati. Ya, walaupun ini mungkin agak sulit juga menerapkannya ya, karena ada beberapa keluarga saya lihat ketika mengadopsi anak tujuan utamanya bukan kepada anak yang diadopsi, tapi tujuan utamanya siapa tahu mereka masih diberi anak dari darah dagingnya sendiri gitu ya. Jadi seolah-olah anak yang diadopsi ini jadi pemancing untuk dia punya anak yang lain. Nah, makanya saya bilang tadi kuncinya adalah ketulusan dan setulus-tulusnya mengasihi anak yang bukan darah daging. Nah, ini memang kasih karunia tersendiri menurut saya gitu. Karena mungkin banyak kasus yang mengadopsi anak lagi masih kecil, lucu-lucu gitu kan, ya dirawat sebaik-baiknya, pas udah beranjak agak gede, udah nakal segala macem, ya akhirnya melakukan kekerasan pada anak tersebut ya Bang? Ya, banyak juga yang begitu ya. Banyak yang berhasil, tapi banyak juga kasus yang seperti itu juga sih. Berarti itu bukan hal yang gampang ya untuk konsisten mengasihi Menurut anak. saya nggak mudah. Apalagi membawa sampai anak itu bisa jadi seseorang yang berhasil gitu. Betul, ya, Bang. nggak mudah. Ya. Tapi di kasus lain tuh mungkin ada juga sampai orang tua itu berlebihan Bang. Jadi misalnya karena wah ini anak saya satu-satunya, atau misalnya saking dia sayang banget sama anak itu sampai dia itu mungkin manjain ataupun kurang tegas. Jadi anak itu juga jadi anak yang mungkin gak taat gitu sama orang Betul. tua. Kalau kayak gitu kasusnya gimana ya Bang? Ya, memang di samping tadi harus memiliki ketulusan kasih, yang kedua si orang tua harus punya pola asuh yang benar. Kalau kasihnya berlebihan, disiplinnya kurang, ini kan bicara pola asuh yang kurang pas. Ya, antara kasih dengan disiplin ini harus seimbang. Nah, jadi sekali lagi si orang tua harus punya pola asuh yang benar di dalam membawa anak ini nanti kepada kemaksimalan hidupnya gitu sih. Berarti kalau misalnya ada seseorang mau mengadopsi seorang anak itu, apa sih yang
perlu disiapkan terlebih dahulu gitu Bang dari orang tua tersebut? Kalau menurut saya yang pertama adalah kesiapan dan kesepakatan antara suami istri. Jangan nanti suaminya setuju, istrinya belum setuju, kan jadi problem nih. Konflik. Ya, jadi harus betul-betul komitmen di awal-awal bahwa ini bukan darah daging kita. Kamu siap nggak? Kita akan anggap ini anak, kamu siap nggak? Kita akan bawa ini anak ini kepada kemaksimalan hidupnya. Kita kasihi dia, kita didik dia, kita sekolahkan dia, dan seterusnya. Komitmen yang utama, kesepakatan. Baru setelah itu, ya kan ada juga nanti apa namanya Masalah administrasi. aturan-aturan di pemerintah ya, itu ya, itu harus juga. Jadi jangan di luar dari aturan-aturan pemerintah juga, itu bisa jadi problem nanti, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tahan endurance, kasih mereka itu sampai terus gitu, karena nggak mulus juga. Seperti yang Bang Heri katakan tadi, nanti kalau dia udah mulai remaja, udah bisa melawan, memberontak, masihkah mereka dengan tulus mengasihi? Nah, itu penting sekali gitu. Makanya saya bilang tadi nggak mudah gitu. Kalau Bang Parna pernah nggak sih kepikiran mau ngadopsi anak nanti kalau menikah gitu, atau sama sekali nggak pernah kepikiran untuk mengadopsi anak gitu Bang? Kalau untuk kepikiran ke situ sih belum pernah, tapi ya kalau Tuhan percayakan ya mau gimana lagi. Siapa kan, tahu dengan diskusi kita ini jadi kepikiran Jadi ya. Tapi kalau Tuhan percayakan untuk diadopsi ya saya sih siap saja gitu. Sekarang udah juga siap. siap Bang. Dan Kan ini belum sih ada calonnya. dan Adopsi ini saya, sih Bang. rencana ya dari keluarga sih, dari keponakan ya, dari kakak saya. Jadi mau percayakan kepada saya untuk mendidik lah. Nah, mungkin nanti dari hal ini ya saya juga bisa Mempraktekkan ya. mempraktekkan Anggap dia sebagai anak. Ya, perlu juga untuk kesetiaan untuk mendidik ya, walaupun nanti di ujungnya dia tidak sesuai dengan harapan saya ya, yang penting itu yang saya Berusaha, perbaiki, ada usaha gitu. Maksudnya dia akan menyekolahkan ponakannya nanti Iya. gitu. Wah, tepuk tangan dulu. Saya juga mau dong Bang, jadi ponakannya Abang dari sekolahkan. Saya mau nanya Bang, kalau misalnya ada sebuah keluarga nih, suami istri, dia mungkin tidak dikaruniai seorang anak dari Tuhan gitu. Jadi, apakah Tuhan mempercayakan dia untuk mengadopsi anak, untuk menjadi berkat untuk orang lain? Atau apakah emang ada kasus di mana suami istri itu emang dipercayakan Tuhan tuh merawat orang lain aja, jadi dia nggak dikaruniakan anak gitu? Ya, saya sekarang memandang cara pandang saya kepada pasangan-pasangan yang tidak dikaruniai anak adalah bahwa Tuhan memakai keluarga ini atau pasangan suami istri ini, memakai hati mereka, memakai tangan mereka, memakai kasih mereka untuk mengasihi anak-anak yang kurang beruntung atau anak-anak yang terabaikan. Jadi cara pandang saya sekarang kepada pasangan-pasangan keluarga itu seperti itu. Kalau dulu, aduh kasihan ya, mereka udah sekian tahun menikah belum punya anak, aduh kasihannya gitu. Tapi sekarang saya melihatnya berbeda gitu, bahwa Tuhan memakai keluarga ini untuk mengasihi anak-anak yang kurang beruntung gitu. Anak-anak yang kurang beruntung itu maksudnya tidak memiliki orang tua ya Bang? Bisa iya, atau bisa misalnya dilahirkan tanpa diharapkan, kan gitu. Ya bisa paham ya, dilahirkan tanpa diharapkan. Gitu. Jadi kehilangan kasih orang tua gitu. Kalau misalnya sekarang kan ngomongin tentang orang tuanya ya, mungkin kita lebih ke tentang anak yang diadopsinya sekarang. Oke. Kalau misalnya anak itu dia tahu nih Bang, dia itu anak angkat gitu, gimana supaya dia itu nggak minder atau dia nggak malu kayak ya ampun saya cuma anak angkat, tapi kalau teman-teman saya tahu saya bukan anak kandung, gimana supaya dia itu bisa tetap ya udah percaya diri dan ya emang ini jalan yang Tuhan berikan gitu. Mungkin di sana ada yang merasa seperti itu sekarang Bang. Iya, justru menurut saya mereka adalah orang yang sangat beruntung, ya, bahwa Tuhan memakai orang yang mengadopsi mereka untuk mendidik, mengasihi dia gitu. Jadi ini merupakan satu kebahagiaan menurut saya, ya. Jadi jangan dipandang dengan hal yang negatif,
tapi dipandang dengan sisi positif. Saya ini sangat beruntung. Coba kalau nggak ada orang yang mengadopsi saya nasib saya seperti apa kan gitu kan. Nah, jadi pikirannya harus selalu positif. Ya. Dan itu akan menurut saya itu akan membuat dia menjadi percaya diri gitu. Sebenarnya kalau untuk orang tua yang mengadopsi anak itu, menurut Bang Rapi nih, kapan sih waktu yang tepat untuk ngasih tahu kalau dia itu adalah seorang anak yang diadopsi, atau emang nggak perlu dikasih tahu gitu Bang sebenarnya? Mungkin Bang Rapi punya pengalaman, punya saudara yang diadopsi atau bagaimana? Ya di keluarga kami ada ya, tapi kami sudah dalam tanda kutip mengadopsi dia sudah remaja juga. Jadi dia udah tahu juga ya, jadi nggak perlu dikasih tahu karena dia udah tahu. Menurut saya sih tergantung kasusnya ya. Ya nggak dikasih tahu juga nggak masalah menurut saya. Tapi kalau dikasih tahu, tinggal kesiapan mentalnya gitu. Si anak ini maksudnya, dia udah siap belum bahwa dia dikasih tahu orang tua sebenarnya siapa gitu misalnya. Jadi tergantung kesiapan mental anak menurut saya. Kalau belum siap, ya jangan dikasih tahu dulu kan gitu. Takutnya kan jadi down dia kan gitu ya. Kalau misalnya ada kasus seorang suami istri ini ngadopsi anak, terus ternyata mereka mungkin nggak langgeng dan akhirnya memutuskan untuk bercerai gitu. Kira-kira anak ini tuh apa yang mereka harus lakukan untuk anak ini supaya anak ini tetap kuat, tetap nggak jadi minder ataupun hancur gitu? Tidak ada jalan lain kecuali suami istri pulih. Kalau jalannya bercerai, pasti anak ini ngalamin hal-hal yang negatif. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong apa yang dilakukan supaya anak ini tetap kuat sementara ini tetap bercerai. Nggak ada yang bisa dilakukan. Kecuali orang tuanya jangan bercerai. Iya. Gitu. Hanya itu jalan satu-satunya. Makanya penting juga mungkin balik lagi ke yang tadi endurance ya. Tetap jaga kasihnya dia, Betul. mikirin ke depannya kalau misalnya kenapa-napa anaknya gimana, mau dirawatnya seperti apa. Iya, jadi kembali ke komitmen paling di awal tadi memang. Itu yang paling perlu. Jadi yang paling penting tuh kalau saat kita mengadopsi, kita harus sudah siap. Betul, udah siap. Dengan tulus hati dan tanpa memang ada kepentingan lain seperti mancing tadi, punya anak dan lainnya. Dan juga misalnya entah si anak ini balas budi atau enggak, itu pun harus siap. Iya. Nggak mengharap, udah nggak siap mengharapkan menerima timbal balik. resiko. Nah itu dia, itulah kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan timbal balik gitu sih. Terakhir nih, saya penasaran, kalau seandainya anak itu karena dia tahu dia adopsi gitu ya Bang, dia jadi dia mungkin bersyukur menerima dia ada yang merawat dia, tapi dia tetap ada gap gitu antara dia dan dia dengan orang tua angkatnya, karena dia mungkin merasa saya bukan anak kandungnya dia gitu. Apa yang orang tua itu harus lakukan supaya anaknya itu ya bisa merasa kita kayak keluarga loh, nggak perlu ada jarak, ada gap apapun itu di antara kita gitu. Ya, yang pertama selalu disampaikan hal seperti itu, bahwa walaupun kamu bukan darah dagingku, tapi kamu adalah anakku. Aku mengasihimu. Sesering mungkin disampaikan supaya tertanam di pikirannya. Yang kedua, harus juga ada bukti nyata. Gitu kan? Gimana? Kasih itu. Jadi bukan hanya ngomong, Tapi dikasihi. betul-betul ada realita gitu. Karena kadang cuma Omdo doang. Kami mengasihi kamu gitu, tapi tiap hari dipukuli. Itu gitu dia, ya kan? Ya gimana pun pasti ada gap kan gitu. Jadi antara ngomongan dengan perbuatan harus seimbang, harus sama gitu. Mungkin lama-kelamaan anak itu mungkin juga akan menerima Pasti. orang tua angkatnya itu. Pasti. Kalau gitu sekarang kita mau berdoa nih Bang, supaya orang-orang yang di sana mungkin bisa terinspirasi kalau mereka mau menjadi berkat melalui mengadopsi anak, ataupun mungkin mereka sekarang lagi bingung apakah harus mengadopsi atau enggak. Mungkin kisah ini bisa jadi inspirasi untuk mereka untuk tahu apa yang mereka harus lakukan sekarang ini. Oke, kita berdoa ya. Ya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pembicaraan topik yang sangat menarik bagi kami hari ini. Dan kami berdoa buat orang-orang yang mendengar perbincangan kami hari ini, jamah hati mereka, kalau mereka adalah pasangan-pasangan yang belum dikaruniai anak sampai hari ini, biarlah mereka menangkap apa maksud Tuhan dari peristiwa ini.
mungkin Tuhan memakai hati mereka, memakai kasih mereka, memakai uluran tangan mereka untuk mengasihi anak-anak yang kurang beruntung ya Tuhan. Itu sebabnya berbicaralah Engkau kepada mereka. Pakai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang mendengar yang sudah melakukan namun kurang konsisten di dalam mengasihi anak yang mereka adopsi, maka kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan kasih yang berlimpah, kasih agape kepada mereka, sehingga mereka betul-betul endurance, betul-betul konsisten mengasihi anak yang Tuhan percayakan melalui adopsi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pakai mereka untuk menghantar anak-anak ini ke gerbang keberhasilan mereka, sehingga anak-anak ini pun akan menjadi anak-anak yang maksimal nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Thank you buat sharingnya Herdi, Bang Nat, Bang Parna. Di sini saya belajar bahwa mengadopsi anak itu bukan hal yang mudah, tapi membutuhkan kerelaan hati, ketulusan, dan juga konsisten dalam mengasihi anak. Shout out juga untuk keluarga-keluarga di luar sana yang mengadopsi anak. Kalian tuh luar biasa. Betul. Dan tetap semangat dalam merawat Amin. anak tersebut sampai berhasil. Amin. Dan sampai di sini dulu sahabat topik Soulmate kali ini, dan jangan lupa nantikan topik-topik berikutnya. Dan kalau saudara merasa terberkati oleh topik kali ini, jangan lupa di-share ke sahabat-sahabat yang lainnya, dan juga di-like, di-subscribe, dan di-komen. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.